Shalom, pemirsa yang diberkati Tuhan. Kita bertemu kembali dalam seri pelajaran sekolah Sabat yang memberikan kekuatan iman bagi kita. Mari kita mulai dengan doa. Bapa kami yang berada dalam kerajaan sorga, kami bersyukur di saat ini. Kami boleh menyediakan waktu kami belajar dari firman-Mu melalui pelajaran sekolah Sabat. Urapi kami dengan Roh Kudus-Mu, agar firman ini boleh menjadi berkat kekuatan bagi kami di dalam menjalani kehidupan ini, sehingga bila mana Tuhan datang, kami didapati setia. Terima kasih, ampuni dosa kami Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Pelajaran sekolah Sabat Selasa tanggal 23 April 2024. Judulnya adalah keberanian untuk berdiri. Bandingkan kisah para Rasul 5 ayat 24 sampai 32, Efesus 6 ayat 10 sampai 12, dan Wahyu 3 ayat 11. Di dalam kisah para Rasul 5 ayat 28 sampai 32 dikatakan seperti ini. Katanya, dengan keras kami melarang kamu mengajar dalam nama itu. Namun ternyata kamu telah memenuhi Yerusalem dengan ajaranmu. Dan kamu hendak menanggungkan darah orang itu kepada kami. Tetapi Petrus dan rasul-rasul itu menjawab, katanya, kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Allah nenek moyang kita telah membangkitkan Yesus yang kamu gantungkan pada kayu salib dan kamu bunuh. Dialah yang telah ditinggikan oleh Allah sendiri dengan tangan kanannya, menjadi pemimpin dan juru selamat supaya Israel dapat bertobat dan menerima pengampunan dosa. Dan kami adalah saksi dari segala sesuatu, kami dan Roh Kudus yang dikaruniakan Allah kepada semua orang yang menaati Dia. Kemudian Efesus 6 ayat 10 sampai 12. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kuasanya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Lalu Wahyu 3 ayat 11, aku datang segera. Peganglah apa yang ada padamu, supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Prinsip dasar apakah yang ditemukan dalam ayat-ayat ini? Saudara-saudara, salah satu ciri khas kaum Waldensia dan masing-masing para pembaru adalah kesetiaan mutlak mereka kepada Allah, ketaatan mereka kepada otoritas kitab suci, dan komitmen mereka kepada supremasi Kristus, bukan kepausan. Pikiran mereka dipenuhi dengan kisah-kisah perjanjian baru tentang iman dan keberanian. Bersama Petrus dan para rasul, mereka dapat berkata, kita harus lebih taat kepada Allah daripada manusia. Kisah para Rasul 5 ayat 29. Saudara-saudara, mereka memahami nasihat Paulus. Hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan dan di dalam kekuatannya. Efesus 6 ayat 10. Mereka menganggap serius nasihat Yesus.
Peganglah apa yang ada padamu, supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Wahyu 3 ayat 11. Saudara-saudara, daripada tanduk pada tradisi gereja Roma, para pria dan wanita beriman teguh ini memiliki keberanian untuk berdiri pada kebenaran firman Tuhan. Saudara-saudara, kaum Waldensia adalah salah satu kelompok pertama yang mendapatkan kitab suci dalam bahasa mereka sendiri. Sebuah kisah mengharukan tentang penyalinan tangan kitab suci mereka yang ditulis oleh John Ledger, seorang penyalin kitab suci dari suku Waldensia, berisi informasi langsung tentang pekerjaan mereka, termasuk gambar-gambar. Kaum Waldensia secara diam-diam menyalin kitab suci di komunitas pegunungan mereka di Italia Utara dan Prancis Selatan. Anak-anak muda pada usia dini diinstruksikan oleh orang tua mereka untuk menghafal sebagian besar kitab suci. Tim penyalin kitab suci bekerja sama untuk menyalin kitab suci dengan susah payah. Banyak dari para pemuda Waldensia yang melakukan perjalanan ke seluruh Eropa sebagai pedagang yang membagikan kebenaran kitab suci secara diam-diam. Beberapa dari mereka masuk universitas dan ketika ada kesempatan membagikan bagian-bagian kitab suci kepada sesama mahasiswa. Saudara-saudaraku, mereka dibimbing oleh Roh Kudus pada saat yang tepat ketika mereka merasakan ada penerimaan dari beberapa pencari yang jujur. Seberapa bagian kitab suci yang berharga diberikan. Banyak orang membayar kesetiaan dan pengabdian mereka dengan nyawa mereka. Meskipun kaum Waldensia tidak memahami setiap ajaran kitab suci dengan jelas, mereka memelihara kebenaran firman Allah selama berabad-abad dengan membagikannya kepada orang lain. Tetapi jalan orang benar seperti cahaya fajar yang kian bertambah terang sampai rembang tengah hari. Amsal 4 ayat 18. Salomo membandingkan jalan Allah yang ditunjukkan kepada anak-anaknya dengan matahari terbit semakin tinggi. Jika Allah hanya melepas sebuah tombol kosmis dan matahari langsung bersinar dengan segala kecemerlangan, maka hal itu akan membutakan kita. Saudara-saudara, setelah kegelapan menyelimuti dunia selama berabad-abad, Allah membangkitkan pria dan wanita yang berkomitmen pada firman-Nya yang terus mencari lebih banyak lagi. Pertanyaannya, bagaimanakah kita dapat memantulkan terang Kristus bersinar dalam komunitas kita? Sudahkah kita? Terima kasih, Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa kami di dalam sorga, terima kasih kami sudah mendengarkan firman-Mu pada saat ini. Biarlah firman ini menjadi kekuatan bagi kami, agar kami boleh setia sebagaimana orang-orang Waldensia pada zaman dahulu. Biarlah iman kami boleh bertambah, sehingga bila mana masa itu tiba, kami didapati setia, menyerahkan hidup kami sepenuhnya kepada tangan Tuhan. Terima kasih, kebenaran firman ini telah kami dengarkan pada saat ini. Biarlah kami boleh menghidupkannya di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.